Selamat malam Jemaat Sejahtera yang dikasihi Tuhan. Di malam hari ini kita akan beribadahkan Tuhan dalam ibadah keluarga dengan tema Yesus sebagai Imam Besar. Dan akan ada talk show bersama dengan kaum bapak Pelkat PKB, GPIB Sejahtera di malam hari ini. Silahkan kita menikmati kasih karunia Tuhan lewat firman yang akan disampaikan dan juga percakapan yang akan dilakukan bersama dengan kaum bapak Pelkat PKB. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam Bapak-Bapak semua. Selamat malam Pak. Ini kayaknya dari jauh saja sudah bunyi tok. Bagaimana ini? Lagi bermain gaple ini ya? Ya. Ini kayaknya kira-kira sudah jam untuk beribadah ini. Karena kita sekarang jadwal saya untuk memimpin ibadah persekutuan kaum bapak. Sangat sedikit sekali PKB ini mau hadir, rupanya saya berjumpa di tempat ini. Wah, ini kebetulan sekali nih, supaya jangan sampai ejekan tentang persekutuan kurang banyak ini harus kita semangat untuk dirubah. Bapak-bapak harus bisa hadir. Ya, bagaimana? Siap apa anda nih ikut ibadah nih? Tapi kami tidak bawa alat nih Pak. Nah, Belum ada persiapan juga Bapak. nah ini dia. Kadang-kadang kalau kita mau beribadah itu sangat sulit sekali pasti ini. Sekarang saya mau ajak. Ya, yang penting kita beribadah, hati kita mesti disiapkan. Karena itu kita kurangi dulu. Ada waktu kita ibadah, sekarang Tuhan mau ngajak kita semua. Ayo kita tinggalin kesibukan kita. Kita semangat untuk beribadah supaya persekutuan kaum bapak harus sudah makin bertambah banyak. Siap. Oke? Mari Pak. Ya, mari Kita beribadah. Mari. Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Di malam hari ini kita akan beribadahkan Tuhan dalam ibadah keluarga yang akan dipimpin oleh Pendeta Beni Lokanavisi. Dan di malam hari ini ibadah kita akan berbicara seputar anak Allah sebagai imam besar. Sebelumnya mari kita beribadah. Kita akan menghadap Tuhan dengan menyanyi dari Kirim Jemaat 23 ayat 1 dan 3. Ya Allah Bapa. Mari kita bangkit berdiri. Semua
mengucap syukur di malam hari ini dalam ibadah keluarga. Di kesempatan ini kami akan bersama-sama dengan Pelkat PKB dalam perbincangan show bersama dengan Pendeta Bini Nabesi. Tuhan berkati ibadah kami di malam hari ini. Tuhan pimpin sertai kami lewat Roh Kudus, memberikan kepada kami pengetahuan hikmat-Mu untuk dapat mengerti akan firman Tuhan yang akan disampaikan. Juga ibadah ini boleh menjadi berkat bagi kehidupan rumah tangga dan keluarga kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Allah Bapa di sorga. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, silakan duduk kembali. Sebelum kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan di malam hari ini, mari kita menyanyikan kidung pujian dari Gita Bakti 15 ayat 1 dan 2. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Puji Dia Maha Kuasa, Sang Pencipta alam raya dan segala isinya. Hai segala yang bernafas, puji Dia yang di surga. Dia memberikan nafas bagimu. Haleluya, puji Tuhan selamanya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang menyaksikan siaran ini, mari kita mempersiapkan Alkitab kita. Kita akan masuk dalam pembacaan Alkitab, renungan dan percakapan bersama dengan persekutuan kaum Bapa dengan tema Yesus Kristus atau Anak Allah Imam Besar. Baik, mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di surga, di malam yang berbahagia ini bersama dengan Pelkat Persekutuan Kaum Bapa IPB Sejahtera Jakarta, bersama dengan seluruh keluarga di jemaat-Mu yang menyaksikan siaran ini dalam ibadah keluarga, kami akan menghayati kembali akan firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab kami. Karena itu ya Tuhan, bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu. Ajarlah kami untuk dapat memahami dan mengerti kehendak-Mu melalui percakapan ini. Sehingga melalui percakapan kami ini, jemaat-Mu yang di rumah menyaksikan dapat memahami bagaimana pentingnya peran seorang kepala keluarga sebagai imam di tengah-tengah keluarga. Dan kami juga dapat melaksanakan tugas kami, dan kami dapat membawa keluarga kami untuk dapat melakukan firman Tuhan. Dan Roh Kudus-Mu yang melengkapi dalam bimbingan kuasa-Mu Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan-Nya. Amin. Saudara-saudara, mari kita berdiri. Pembacaan Alkitab kita di malam hari ini terambil dari kitab Ibrani 4 ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Yesus sebagai Imam Besar, yang berkata demikian: karena kita sekarang mempunyai Imam Besar Agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita, sebab Imam Besar yang kita punyai bukanlah imam besar yang tidak dapat turun merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya.
kembali. Saudara-saudara, Bapak Ibu, tiap keluarga yang menyaksikan siaran ini, Bapak-bapak dari Persekutuan Kaum Bapak GPB Sejahtera, bacaan kita dengan temanya Yesus atau Anak Allah sebagai Imam Besar. Nah, kalau kita mau memperhatikan tulisan Ibrani ini, temanya secara keseluruhan Yesus Kristus adalah Imam Besar. Ya, kata imam itu sangat berkaitan dan berhubungan dengan hal-hal yang sifatnya ritual. Contoh, kalau di dalam ibadah orang Israel itu, imamlah yang menuntut umat, lalu kemudian imam yang membawa segala persembahan. Jadi imam itu perantara antara umat Allah dengan Allah dalam sebuah persekutuan atau peribadahan. Sekarang dikatakan dalam tulisan surat Ibrani ini, Yesus adalah imam besar. Berarti dia bukan saja dikatakan dalam bacaan kita tadi, ya, dia merasakan kelemahan-kelemahan kita. Jadi dia bukan saja mengantar atau perantara, tapi dia sendiri yang mempersembahkan korban. Dia yang sudah menjadi sama dengan kita manusia. Dia dicobai oleh iblis, tapi dia tidak berbuat dosa. Jadi persembahan, jadi kalau imam itu dia membawa persembahan umat. Tetapi kalau Yesus itu bukan sekedar dia membawa, tetapi dia memberi diri untuk dipersembahkan. Karena dia tidak berdosa. Menjadi persembahan yang sangat murni. Jadi pada baik ayat yang terakhir dikatakan kita sudah punya pintu, atau kita sudah punya jalan, ya. Jadi kita sudah punya jalan menuju tahta kemuliaan. Karena siapa? Karena Yesus. Jadi Yesus yang mengantar kita. Dia menjadi imam besar. Ini tulisan surat yang disebut surat orang Ibrani. Kata Ibrani itu kata lain dari orang-orang Yahudi atau orang Israel pada masa perjanjian lama. Yang bisa saja disebut orang Ibrani itu dalam tanda petik disebut dulu sebelum ketika mereka berada di perbudakan. Ya, inilah disebut orang Ibrani, jadi orang-orang Yahudi, orang Israel. Oke, ini yang kita bahas malam ini, peran Yesus sebagai imam besar. Kita bangga. Bukan berarti persembahan saudara tidak ada artinya, enggak. Tapi persembahan saudara dan saya itu sudah menjadi ungkapan syukur, gitu ya. Bukan lagi untuk penebusan dosa. Kalau dalam orang Israel itu ada korban penghapus dosa, ya, korban bakaran. Nah sekarang Yesus menggantikan semua itu. Jadi kita tidak membawa persembahan untuk penebusan dosa, enggak. Tapi Yesus sudah menggantikan. Jadi kita membawa persembahan untuk ungkapan syukur bahwa imam besar sudah menebus dosa. Oke, sekarang kita masuk. Kalau bapak-bapak mau bertanya, silakan dari mana, atau mungkin kan Teddy bisa bertanya. Kita para pendengar atau pemirsa di rumah yang menyaksikan siaran ini bisa semakin memperkaya pembacaan Alkitab kita. Oke? Siapa yang mau mulai? Satu pertanyaan Pak Pendeta. Ya. Ini cukup menarik mengenai pembacaan Alkitab kita malam ini dari kitab Ibrani Pak Pendeta. Mungkin masih banyak yang belum mengetahui atau bertanya-tanya. Sebenarnya kitab Ibrani ini yang menulis itu siapa Pak Pendeta? Oke. Ya, kadang-kadang kalau kita mau katakan pertanyaan ini bagus ya. Kenapa? Karena berbeda dengan tulisan Rasul Paulus. Kalau Paulus punya surat begini. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, di Filipi, Galatia dan sebagainya. Jadi jelas ya, siapa sih penulisnya dan kepada siapa tulisan itu. Nah ini sungguh menariknya kenapa? Dia tidak ditulis siapa sih sebenarnya. Nah, memang banyak tulisan, banyak komentar, banyak pendapat ya. Ini mungkin Paulus yang tulis.
Kenapa? Karena di sini ada disebut kata Timotius di dalam pasal-pasal berikutnya. Berarti ini jelas ini punya Rasul Paulus. Tetapi para ahli tidak setuju. Kenapa tidak setuju? Karena dari sisi bahasa sudah beda. Bahasa dari ininya, kata bahasanya berbeda. Lalu isi pokoknya juga dari semuanya itu, temanya itu berbeda juga. Jadi para ahli menyimpulkan begini, sampai pada kesimpulan bahwa yang tahu siapa penulis surat ini adalah Tuhan. Jadi pada kesimpulan itu. Jadi memang ini nggak ada yang tahu. Kalau kita membahasakan ini nonim ini, nggak tahu siapa yang menulis. Jadi ada juga sebuah komentar atau sebuah tafsiran yang mengatakan bahwa kenapa si penulis tidak menyebut namanya? Karena dia mau menunjukkan bahwa dia tidak mau ditinggikan. Orang tidak mau, oh ini tulisannya si A, si B, jadi kayaknya dia diagungkan. Kenapa? Karena inti dari suratnya ini adalah mengatakan Yesus itu yang lebih tinggi, imam besar. Nah itu kenapa dia tidak menulis nama. Jadi saya setuju dengan komentar ini. Kalau ketika buka itu seluruh isinya Yesus adalah imam besar. Dia lebih tinggi dari semuanya. Kalau kita baca di pasal-pasal 1 ya, kalau hari Minggu kemarin kita baca itu Yesus lebih tinggi dari malaikat, dari para nabi, dan itu. Apalagi si penulis. Nah, ini. Jadi gitu ya, mungkin ada lagi. Baik, Bapak Pendeta, saya mau tanya itu sesuai dengan tema ibadah kita malam hari ini tentang anak Allah sebagai imam besar. Berdasarkan pembacaan kita dari Ibrani 14 ayat 4 ya, 4 ayat 14 sampai 16, Yesus Kristus adalah imam besar. Yang saya mau tanya, peran kita sebagai Pelkat PKB, bapak-bapak yang ada di dalam keluarga sebagai imam besar, apa saja yang mungkin yang bisa kita lakukan, apa saja yang mesti kita laksanakan? Oke, baik, menarik sekali karena ini menyangkut, mungkin kita bisa saya ralat sedikit bahwa orang sering mengatakan bapak-bapak itu adalah imam, bukan imam besar, imam, tetap imam besar Yesus Kristus. Ya. Tapi kita adalah imam dalam keluarga. Apa itu peran imam? Ini yang penting sekali. Kenapa? Kalau saya katakan tugas seorang imam adalah mengantar atau menjadi perantara umat untuk datang kepada Allah. Itu peran utamanya, tugas tanggung jawab di dalam sebuah persekutuan. Nah, imam besar juga akan mengantar atau membawa umat itu untuk setia. Jadi kesetiaannya imam itu akan menjadi contoh buat umat ini. Ya, bukan sekedar dia perantara, jadi pola hidup, perilaku itu penting sekali. Nah karena itu kalau ketika kita disebut, oh kaum bapak itu adalah imam dalam keluarga, berarti kita punya kewajiban, kita punya tanggung jawab, kita mengantar keluarga kita supaya kita bisa membawa rumah tangga kita, keluarga kita untuk terus dekat. Saya tahu bapak-bapak sibuk dengan kerja, ya kadang kerjanya bisa di luar daerah, gitu ya. Nah ini bagaimana kita mau memimpin? Saya jauh dari keluarga, tetapi keteladanan bapak-bapak yang jauh dari keluarga itu dengan berdoa, membawa dalam tiap malam berdoa untuk istri dan anak-anak dan sebagainya, itu berarti menunjukkan kita juga imam, walaupun kita jauh dengan tugas tanggung jawab. Ya, jadi itu peran. Jadi peran imam itu dalam keluarga berarti dia bertanggung jawab. Supaya jangan sampai nanti dia justru menyeret anggota keluarganya. Kita juga tidak bisa menutup mata, kita tidak bisa menyangkal kenapa ada keluarga yang pecah, bercerai misalnya. Itu berarti ada yang mesti diperhatikan. Bagaimana tugas imam? Kalau ini sudah mulai terjadi persoalan, maka yang menjadi ini nanti anak-anak ini, umat-umatnya ini dia akan tercerai-berai karena tadi perceraian tadi. Ini Tuhan akan bisa saja Tuhan marah. Hak imam kita bisa diambil karena kita tidak membawa anak-anak kita, istri kita, justru kita meninggalkan anak kita terus. Nah ini yang bahaya.
Tapi ini kadang-kadang sudah menjadi model untuk menyelesaikan masalah. Nah, karena itu kita sebagai imam, kita harus dekatkan diri dengan Tuhan. Permasalahan apapun, kita sebagai contoh, teladan. Ya, imam tadi ya, dari perilaku bukan saja dia sebagai yang menuntun dalam doa, dalam peribadahan, tetapi dia juga yang harus memperlihatkan perbuatannya. Oke, bisa diterima? Oke, baik. Ada lagi? Siapa yang mau berkaya? Mungkin Pak Teddy? Ya. Bagaimana apabila seorang itu tidak menjalankan fungsinya sebagai seorang imam yang baik bagi keluarganya, apakah dia tidak menjalankan fungsi itu dengan menurut apa yang disampaikan bacaan ini, atau bagaimana Pak? Misalnya dia memperbaiki dirinya untuk menjadi seorang imam yang baik, misalnya dia seorang yang suka misalnya dalam tanda petik suka judi, suka minum, bagaimana dia ingin kalau saya imam yang baik bagi keluarga saya, sebagai contoh ya? Iya, padahal kan saya berlaku yang tidak diinginkan oleh Tuhan, misalnya saya mabuk, saya memukul istri saya, bagaimana saya bisa menjadi seorang imam yang baik apabila saya berlaku? Jadi begini, kalau kita, terima kasih Pak ini sudah bertanya, ini realita ya, kita bicara realita, kenyataan juga ada dan tidak kita sangkal, ada perilaku-perilaku yang diperlihatkan, kekerasan dalam rumah tangga, ADRT gitu ya, memukul dan sebagainya. Ada juga yang melakukan judi atau minum-minuman keras, mabuk, pulang-pulang malam gitu ya. Ini kan kadang-kadang kan kita pikir ini jalan, padahal kita pikir, oh ini kenapa jalan ini belok-belok, padahal jalan lurus ya, karena pulang mabuk tadi ya. Kalau dia pulang marah-marah, ini pintu kenapa dirubah, pindah di sini, padahal mabuk, karena pintu tetap aja nggak berubah. Tapi karena mabuk itulah, jadi seakan-akan kalau dia marah-marah, bagaimana dia menjadi teladan? Itu persoalan. Nah ini menjadi tantangan sebenarnya. Satu, sejak kita dikatakan kepala rumah tangga, kepala kan, jadi ini kepala ini yang menjadi komando untuk semua anggota tubuh. Kalau ini sudah rusak atau sakit, maka tubuh ini semua sakit. Nah, ini kan yang kita alami atau yang banyak orang alami. Jadi sebenarnya dari awal kita sudah belajar banyak dari contoh-contoh yang terlihat. Abraham, kepala rumah tangga. Daud pernah menyeleweng juga. Tapi dia juga bisa bertobat. Nah itu kata kuncinya. Pertobatan atau untuk kembali lagi dipulihkan oleh Tuhan bisa, karena Tuhan itu imam besar. Dia yang memulihkan kita kalau kita mau. Kuncinya di situ. Jadi kita menghilangkan kebiasaan. Ini memang berat sekali. Ya, kadang-kadang istri yang jadi korban, anak-anak kita jadi korban, masa depan mereka jadi rusak karena hawa nafsu kita. Nah, sudah saatnya kita juga mau belajar. Kenapa? Saya katakan tadi, Daud pernah berbuat dosa dengan Tuhan. Dia pemimpin, ya kan? Apalagi kalau kita membuka semua, Yakub. Nah, kebiasaan Yakub apa? Orang selalu bilang nipu. Dia menipu bapaknya. Kan? Tetapi ada hal-hal yang dimana kita juga perlu pertobatan kembali. Supaya apa? Bukan kita yang mau diselamatkan, anak-anak kita mau dan istri kita diselamatkan. Kuncinya di situ. Kuncinya ada kemauan untuk kembali, bertobat. Karena itu tadi, kita punya imam besar. Mestinya kita sudah bersyukur. Kita nggak perlu lagi membawa korban penebus dosa, korban penyesalan, enggak. Tapi kita berbalik kepada sang imam besar supaya kita diperbaiki lagi. Ya, selama masih ada waktu. Ini kalau kesempatan kita udah hilang, sudah. Kenapa? Ingat, kita punya dipercayakan anak dalam satu rumah tangga itu. Kita kawin, kita berjanji dengan Tuhan, ini istriku, aku mencintai dia, mengasihi dia dalam untung dan malam, berarti kan semuanya harus kita korbankan demi keluarga. Itu seorang imam tegas. Yesus itu mengorbankan dirinya, makanya disebut sebagai imam besar. Gitu Pak Teddy. Pada dasarnya kita semua diberi kesempatan untuk berkembali. Ya, selagi ada waktu, selagi ada kesempatan. Mungkin satu lagi. Ya. Salah satu tugas kita sebagai
kaum bapak adalah mencari uang atau bekerja. Dan itu kadang-kadang menjadi satu alasan bagaimana kita sibuk dan melupakan untuk ibadah, kadang-kadang dengan PKB ini misalnya gitu. Itu menyangkut tanggung jawab kita sebagai orang beriman, juga sebagai kepala keluarga. Dan yang selanjutnya adalah bagaimana kita bisa menahan godaan atas kondisi pekerjaan, tentang jabatan, harta, dan lain-lain. Oke, terima kasih. Nah, tadi sekarang kita mau aplikasinya. Ya, aplikasinya apa yang harus kita lakukan di tengah pekerjaan. Kadang-kadang jam ibadah pun. Nah, sebenarnya di masa pandemi ini kita harus bersyukur sama Tuhan. Kenapa? Kita punya kesempatan untuk keluarga. Jam kerja kita dikurangi, ya kan? Kadang kita dikasih libur-libur bertahap. Jadi waktu kita kemarin itu yang cukup menguras waktu kerja kita dan kita tidak punya waktu, sekarang kita mulai kembali lagi. Penekanannya adalah kembali kepada fondasi kita atau back to basic. Apa itu? Keluarga. Jadi itu. Ya, artinya kita sekarang diberi kesempatan lagi. Kata kesempatan itu saya ulangi lagi ya. Artinya di masa pandemi ini Tuhan mengajar kita semua kaum bapak. Mari kita kembali ingatkan kepada prinsip kita. Dan gitu ya. Itu tadi kenapa saya tadi datang kepada bapak-bapak langsung, ini ada apa nih? Main kartu, oke. Ada waktunya, tapi ada waktu juga kita jangan lupa kita juga punya ibadah. Waktu ibadah kita ada. Kita ingat, kenapa? Oh iya, biar bagaimanapun Tuhan memberi kita waktu untuk beribadah. Kita tidak tahu kapan Tuhan mau datang. Imam besar ini mau datang kapan? Ya syukur-syukur. Saya sebagai pendeta mau menegur, tapi kalau imam besar datang, sudah tidak ada kesempatan lagi kita. Tidak. Ini ajakan kita bersama. Jadi bapak-bapak, malam ini kita sungguh berbangga. Kita membahas tentang Yesus adalah imam besar. Ada keteladanan, ada suatu figur yang bisa kita contoh, yang kita bisa teladan. Nah, sekarang kita dipercayakan sebagai imam dalam keluarga, dalam rumah tangga. Mari kita kembali melaksanakan tugas kita. Selama masa pandemi ini Tuhan masih memberi kita kesempatan. Jadilah imam-imam dalam keluarga, bawalah istri dan anak-anak kita untuk dekat dengan Tuhan. Selagi ada kesempatan, jangan sampai kesempatan atau waktu itu tidak ada lagi pada kita menyesal. Ya, kerja memang itu anugerah Tuhan. Tapi ada waktu kita. Ada waktu bekerja, tapi ada waktu kita beribadah. Maka balance-lah sebuah hidup kita, ada keseimbangan. Ada untuk jasmani, ada juga untuk rohani. Ada jasmani. Makanya simbol salib itulah yang harus kita agungkan untuk Tuhan, untuk sesama. Tuhan Yesus memberkati kita semua sebagai imam-imam dalam keluarga. Amin. Baik, bapak-bapak, bapak ibu, saudara-saudara yang di rumah, berkat PKB yang hadir malam ini, mari kita masuk dalam doa syafaat, diakhiri dengan doa Bapa kami dan ditutup dengan doa sholawat. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Tuhan sudah memberi kami kesempatan untuk mendengar firman-Mu. Tuhan mengajar kami untuk kami juga bisa mendalami firman Tuhan. Tema kami, Yesus adalah imam besar. Kami sebagai imam dalam keluarga dipercayakan Tuhan Yesus sebagai kaum bapa. Dan kami boleh dibekali bahwa tanggung jawab kami sebagai imam membawa anggota keluarga kami untuk dekat kepada Tuhan. Terima kasih Bapak. Malam ini kami berdoa untuk jemaat IPB Sejahtera DKI Jakarta. Tuhan memberkati kami semua, keluarga demi keluarga yang menyaksikan siaran ini. Tuhan memberkati kami semua di dalam setiap langkah hidup kami. Dan Tuhan memberkati karya pekerjaan tiap kepala rumah tangga. Kami juga berdoa untuk tiap pergumulan-pergumulan keluarga, baik pergumulan dalam mata pencarian atau pekerjaan di masa pandemi ini. Ada anggota keluarga yang harus kena dampak dari pandemi dengan PHK, pengurangan tenaga kerja dan sebagainya. Tidak sedikit pergumulan tiap kepala rumah tangga ya Tuhan.
Engkau tetap datang dan memberi kekuatan sehingga mereka juga tetap percaya Tuhan akan mengantarkan kami semua masa-masa sulit ini untuk kembali memasuki hari-hari yang lebih baik. Kami berdoa juga Tuhan untuk semua kehidupan jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang sakit, baik di rumah sakit maupun di rumah. Jemaat Tuhan yang sudah lanjut usia, janda duda, anak-anak yatim piatu. Kami berdoa juga untuk semua presbiter sektor pelayanan 1 sampai 5. Kami berdoa juga untuk pegawai kantor gereja. Kami berdoa juga untuk badan pemeriksa perbendaharaan jemaat. Kami berdoa untuk unit-unit misioner yang pada hari Minggu besok mereka akan mendapat tanggung jawab untuk peneguhan dalam satu ibadah hari Minggu. Peneguhan para pengurus dan pelayan Pelkat yang ada di jemaat GPB Sejahtera ini ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk pastor dan keamanan. Kami menyerahkan semua unsur dalam jemaat Tuhan dalam tangan kasih Tuhan. Kami berdoa juga ya Bapa di surga malam hari ini untuk tiap keluarga yang beribadah sehingga mereka semua boleh menggunakan kesempatan di masa-masa pandemi ini, yaitu dapat berkumpul bersama keluarga dan peran sebagai kepala rumah tangga, sebagai imam, mereka dapat laksanakan. Dan karena itu berkati ya Bapak, ibadah-ibadah keluarga. Kami berdoa juga Tuhan, pada malam ini untuk bangsa dan negara kami, Tuhan Yesus memberkati. Di tengah-tengah maraknya demonstrasi di mana-mana, Tuhan kami serahkan para pemimpin kami. Beri kekuatan kesehatan, Tuhan berkati Bapak Presiden beserta wakil, para menteri semuanya, para wakil rakyat. Tuhan memberkati suasana-suasana demo yang senantiasa terkadang membawa tindakan-tindakan anarkis. Tuhan, kami mohon ampuni mereka ya Tuhan, agar mereka semua diperbaharui dan mereka diberi kekuatan, agar mereka juga dapat melakukan yang terbaik. Kami memohon Tuhan melindungi negara kami, agar negara kami senantiasa dalam pemeliharaan Tuhan. Dan para pemimpin kami baik pusat sampai ke daerah akan diberkati Tuhan terlebih lagi dalam menghadapi pandemi ini. Melawan pandemi COVID-19 ini, bangsa dan negara kami tetap kokoh berdiri, bersatu untuk tetap teguh menghadapi masa-masa sulit ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan juga Pelkat PKB yang hadir bersama dengan presbiter yang melayani hari ini. Tuhan berkati kami semua dalam pelayanan kami. Demikian juga dengan organis, pemandu lagu, demikian juga dengan multimedia yang menyiarkan siaran ini tengah-tengah jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa kami, ampunkan segala dosa kami ya Tuhan. Kami mau serahkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami semua berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah kita memberi persembahan syukur kepada Tuhan sambil mengingat pesan Alkitab dari Ibrani 13 ayat 15 dan 16 yang mengatakan, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang saudara beri. Kita bernyanyi dari Kidung Keesaan 468 ayat pertama dan keempat.
Terima kasih ya Tuhanku. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian, hari baru limpahan akan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Puji syukur ucapkan atas waktu yang Kau ciptakan. Buka hatiku hargai di dalam kata dan perbuatan, agar nyata hidup beriman, agar nyata hidup beriman. Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat yang terus Kau limpahkan kepada kami umat-Mu, sehingga sampai hari ini kami terus merasakan kasih yang Kau curahkan. Kami telah memberikan sebagian yang kami punya, kiranya dapat menjadi berkat bagi kesaksian dan pelayanan gereja Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, kita akan kembali berkarya dan mewujudkan tanggung jawab kita, khususnya Pelkat Persekutuan Kaum Bapak. Jadilah bapak-bapak, jadilah imam dalam keluarga yang membawa keluarga kita dekat kepada Tuhan. Kita memuji Tuhan dari Kidung Keesaan 448 bait 1 dan 4. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Oh, betapa mengagumkan Maharaja semesta, Kau memanggilku sahabat, aku dilindunginya. Bagi Yesus semuanya, aku dilindunginya. Bagi Yesus semuanya, aku dilindunginya. Saudara-saudara, jemaat Tuhan yang ada malam ini dan yang menyaksikan di rumah,
Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, akan memberkati dan melindungi saudara sekalian dari malam hari ini sampai selama-lamanya. Bapak, saudara-saudara, Tuhan Yesus memberkati kita semua.